Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di seperti biasa pekan ketiga kajian Kitab Tauhid. Tapi yang sekarang kita berada di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dan sudah masuk ke 16 ya. Ke berapa sekarang Bapak-bapak? 16 ya. 16 Ramadan. Sudah tak terasa setengah bulan kita melewatinya dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk meningkatkan keimanan kita, untuk bisa meningkatkan keilmuan kita dan terus senantiasa menjadi orang yang lebih baik. Baik, bisa dibuka bukunya semua. Kitab Tauhidnya. Terakhir kita sudah sedikit membahas judul yaitu apa? Kitab Tauhid Kitab Tauhid. Kalau di di cetakan saya itu judulnya Kitab Tauhid, bukan bab pertama. Ya, kalau di bab-bab apa judulnya? Yang putih. Yang itu Syekh Shalih Fauzan. Langsung bab 1 berarti ya. Yang itu. Nah, memang mirip bukunya, sama-sama Kitab Tauhid. Ya. Punya Syekh Shalih Fauzan, 3 jilid dia ada itu dipakai muqarrar dulu waktu pas kita masih SMK. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tapi yang ini punyanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang warna putih. Nah, itu matan semua isinya. Nah, sedikit perbedaan enggak masalah ya. Kitab Tauhid Tauhid kemarin sudah kita bahas secara bahasa ya. Tauhid secara bahasa itu apa? Menjadikan sesuatu itu satu. Tauhid secara bahasa yaitu menjadikan sesuatu itu menjadi satu ya. Yang bagi yang punya kitabnya bisa ditulis sebagai faedah. Pengertian tauhid secara bahasa. Nanti ada pengertian tauhid secara syariat atau secara istilah. Kenapa Ustadz kok kita bahas kata-kata tauhid dulu? Supaya kita bisa memahami apa sih yang akan kita pelajari ya, gitu. Bagaimana kalau kita ingin mengenal sesuatu tapi kita tidak mengetahui secara arti ya. Kita harus paham dulu, sama seperti sholat, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Sholat itu kenapa bisa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, wajuilat qurratu aini fis sholat, dan dijadikan kenyamanan, keindahan di pelupuk mataku itu apa? Sholat. Kenapa Nabi bilang dijadikan keindahan, dijadikan kenikmatan itu ketika sholat? Kenapa? Karena beliau terutama orang Quraisy pada zaman dulu
itu bahasa Arabnya masih sangat kuat sekali gitu. Jadi ketika memahami bahasa Arab, ketika berdiri Allahu Akbar, itu betul-betul mendalami apa yang terkandung di dalamnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, beda sama kita kadang Allahu Akbar lewat we. Allahu Akbar apa artinya? Masuk ke Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kita menghadirkan niat, menghadirkan ilmu kita ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Apa yang bisa diambil faedahnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya apa? Segala puji bagi Allah, semua pujian itu yang pantas menerima hanya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk itu tidak ada yang pantas menerima pujian. Walaupun misalkan orang-orang itu memuji, maka pada hakikatnya pujiannya itu tidak akan mengangkat derajatnya di sisi Allah. Dan celaan manusia itu tidak akan pernah menghinakan manusia kedudukannya di sisi Allah. Yang menjadi tolak ukur itu penilaian siapa, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Penilaian Allah dan Rasulnya. Ya, ini sesuai atau tidakkah seseorang itu dengan firman Allah dan juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau semua orang, contohnya, ya, dia seorang hamba fulan A, ya, dia berusaha untuk dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ya, dan dia melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain. Ya, tapi manusia ada aja nggak yang nggak suka sama orang tersebut? Pasti aja ada. Satu dua orang pasti ada aja yang nggak suka dan seterusnya. Tapi kalau dia melaksanakan perintah dan terus menjauhi larangan, maka ya sampai bilang apa di dalam hadis itu, ya, kabarkanlah bahwasanya Allah mencintai dia. Ya. Kemudian Jibril mencintai orang tersebut. Dan dikabarkan kepada para malaikat yang lain, cintailah orang ini yang dia itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, ya, tanpa memperdulikan omongan orang. Dalam artian bukan berarti dia berakhlak buruk, bukan berarti dia tidak cuek orangnya. Dia memperhatikan hak-hak manusia juga gitu. Ya, tapi namanya orang itu apa, kata Al-Imam Syafi'i atau para ulama yang lainnya, ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu adalah tujuan yang tidak akan pernah dapat tercapai oleh seorang hamba. Kita bikin ridho si A, si B ridho nggak? Belum tentu. Kita bikin ridho yang B, yang A ridho nggak? Belum tentu. Sama seperti orang bertiga atau berdua lah, bapak sama anak naik keledai. Ya, kisahnya sudah di gambar-gambar itu banyak. Ketika dua-duanya naik keledai, orangnya bilang apa? Wah, dia zalim nih, berdua bapak sama anak. Keledai kan kecil, gitu, berat, kasihan dia. Omongan orang. Turun bapaknya. Ya, yang naik siapa? Anaknya. Kata orang-orang apa? Anaknya durhaka, bapaknya mau suruh jalan. Gitu. Nah, gantian, bapaknya naik, anaknya turun. Orang-orang bilangnya apa? Bapaknya nggak sayang sama anaknya nih, anak suruh jalan gitu. Ya, akhirnya yaudah deh, kata bapak sama anaknya, nggak usah ada yang naik keledai. Orang-orang bilang apa? Ada keledai, kenapa nggak dipakai? Gitu. Nah, intinya apa? Keridhaan manusia itu tujuan yang tidak pernah akan tercapai. Maka bagi saya pribadi dan bapak-bapak ibu sekalian, kita jadikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan dari hidup kita. Selesai sudah perkara kalau kayak gitu. Tenang hidup kita. Ya, mau itu siapa yang berbicara silahkan. Itu benar atau tidak dicek lagi gitu. Nah, kita kembali lagi ke kitab tauhid, panjang istidratnya, ya. Nah, tauhid adalah menjadikan sesuatu itu satu. Secara istilah tauhid itu, ya, tauhid secara istilah
ya, tapi nggak beda jauh sih isinya sama yang kitab tauhid itu ya, kurang lebih ya, cuma matanya itu banyak bedanya. Nah, tauhid secara istilah apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah, di dalam uluhiyah dan juga asma wa sifat. Nah, sekarang kita masuk apa itu tauhid rububiyah. Ya, bisa ditulis kalau yang bawa bukunya. Ya, tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatannya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatannya. Baik. Maksudnya di sini bagaimana kita seorang hamba, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tahu Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita. Ya, Rabb itu apa? Yang maha mengatur, yang maha memberikan rizki, yang maha menghidupkan, yang maha mematikan. Kemudian apa lagi? Semua ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang menciptakan siapa? Allah. Yang menghidupkan siapa? Allah. Yang memberikan rizki siapa? Allah. Nah, perbuatan seseorang ini, keyakinan dia bahwasanya satu-satunya yang memberikan rizki, yang menghidupkan, mematikan dan semuanya itu ya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ini dinamakan tauhid rububiyah dari kata-kata ar-rabb. Ar-rabb itu terkandung makna mengatur, menciptakan dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kita tanya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala ini ada nggak dari makhluk yang mampu melakukannya? Tidak ada. Gitu. Yang memberikan rizki, bos apa Allah? Atau lagi mau THR nih. Siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala. Bos ini hanya sebagai perantara. Ya. Yayasan ini hanya sebagai perantara. Makanya seseorang jangan dia bergantung kepada perantara ini. Gitu. Seharusnya dia bergantung hanya kepada Allah. Dengan seperti itu menjadi enak hidup tuh. Ya, ada istilahnya orang nanti carmuk. Cari muka. Ya, berwajah dua dan seterusnya. Di depan bagaimana, di belakang bagaimana. Ya, seorang mukmin hidupnya ya sudah enak dia, nggak banyak beban gitu. Ya, karena memang tujuannya bukan dunia gitu. Perantara itu cukup dijadikan perantara. Jangan diangkat seakan-akan perantara inilah yang memberikan rizki. Dokter, ya, kalau sedang menyembuhkan, kemudian sembuh, dokter ini sebagai perantara atau dianya yang menyembuhkan? Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau kata Ibrahim alaihi salatu wasalam, kalau aku sakit siapa yang menyembuhkan? Allah. Sepintar apapun dokter, titelnya, dia gelarnya dalam bidang misalkan jantung dan yang lainnya, sepintar-pintar apapun dia itu makhluk yang sifatnya perantara yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya tauhid rububiyah. Makanya orang-orang musyrikin, sebagaimana pelajaran Qawaidul Arba sebelumnya, ya, sembari kita murojaah, ya, orang-orang kafir Quraisy meyakini tauhid rububiyah atau tidak? Meyakini. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau ya tanya deh sama orang-orang kafir itu, ya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka bilang Allah. Nah, ini nanti ujung-ujungnya apa? Untuk membetulkan, membenarkan pemahaman seseorang yang salah ketika orang muslim itu cukup meyakini Allah sebagai penciptanya.
Sudah, kalau dia meyakini Allah itu pencipta, sudah masuk Islam, aman, terlepas dari syirik, masuk surga. Ya. Nah, padahal orang yang beriman, orang muslim itu ya harus mengesahkan Allah di dalam peribadahan. Ini intinya. Yang menjadi inti, yang menjadi Nabi SAW berperang dengan orang kafir Quraisy itu di dalam tauhid apa? Sebabnya uluhiyah. Kaum muslimin mengimani tauhid rububiyah. Kaum musyrikin meyakini tauhid rububiyah. Yang diterima itu yang melaksanakan yang mana? Tauhid rububiyah apa sama uluhiyah? Uluhiyah juga. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan asma was sifat. Yang menjadi pembeda itu di tauhid uluhiyah. Ya, kita semua meyakini semuanya. Ya, bahkan ya Firaun yang togut udah ya, yang sesembahan selain dari Allah paling tinggi dia, wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum zulman wa uluwan. Ya, Fir'aun ini mengingkari, padahal hatinya itu ya yakin, bapak-bapak, ibu-ibu, yakin bahwasanya Allah itu pencipta, menghidupkan dan seterusnya. Tapi di mulut dia berusaha mengingkari, tapi secara fitrah hatinya itu dia meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan. Gitu. Nah, kembali lagi tauhid rububiyah. Paham sampai sini, bapak-bapak, ibu-ibu? Ya. Ibu-ibu jadi nggak kedengeran ya? Ya, mudah-mudahan bisa kecatat gitu ya. Nah, sekarang tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan hamba, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan hamba, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan hamba. Perbuatan hambanya bisa ditambahin dalam kurung ibadah, dalam kurung ibadah. Ya, maksudnya perbuatan di sini adalah ibadah. Ya. Nah, ibadah itu apa? Bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Ada yang tahu ibadah artinya apa? Ada yang tahu? Silakan, Pak. Fadhal. Nah, Masya Allah. Baru keluar ya? Baru kedengeran ya? Wah, kelewat ibu-ibu ya. Maaf ibu-ibu ya. Kita baru masuk pembahasan tauhid uluhiyah. Sudah jelas suaranya? Nah, Masya Allah, kencang banget suaranya. Masya Allah, barakallahu fikum, Pak. Masya Allah. Nah, itu ibadah. Ibadah itu kata para ulama ya, min babil faedah, ada dua pengertiannya. Ada berapa? Ada dua. Yang pertama, ini tambahan, kan kemarin sudah, yaitu menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lagi bahas ibadah. Ibadah itu ada dua pengertiannya. Salah satunya yang tadi telah disebutkan. Nah, ini pengertian yang pertama, menghinakan diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan ya. Dengan rasa cinta dan pengagungan, dengan
rasa cinta dan pengagungan. Ya, ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, ya. Al-Qaulul Mufid. Baik. Menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya dengan rasa cinta dan pengagungan, ini ibadah. Bapak Ibu, ya. Coba kita cek lagi. Ibadah kita udah begini belum? Ketika kita sholat, ya, ada rasa penghinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memberikan sedekah, kita hadirkan hati penghinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita duduk belajar, kita menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita yang dengan kedudukan jabatan di kantor yang tinggi misalnya, ketika tidak ada penghinaan diri di hadapan Allah, ya bukan hamba yang baik, bukan hamba yang baik, bukan. Hamba yang baik itu dia menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang yang beriman itu tidak sombong, ya, tidak meremehkan manusia dan yang lainnya. Gitu. Nah, makna yang kedua itu tadi, ya, ibadah. Setiap nama atau nama yang mencakup, ya, nama yang mencakup. Nah, ini pengertian yang kedua dari ibadah. Ini kita baru judulnya aja, kita tauhid, tauhidnya aja. Ya, belum masuk dalilnya, belum. Ya. Ini butuh buat asas soal perpegangan. Nah, nama yang mencakup segala sesuatu, nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa perkataan dan perbuatan yang nampak dan yang tidak nampak, ya, yang terlihat dan tidak terlihat sama saja, ya, yang nampak dan juga tidak nampak. Seperti apa? Salat, puasa, zakat, ya, ini terlihat. Contoh yang tidak terlihat apa? Bapak Ibu, ibadah yang tidak terlihat, puasa, ya, puasa kelihatan, ya. Yang ada di hati ibadah apa? Zikir kadang kelihatan, subhanallah kelihatan. Sabar, apalagi? Ya, qanaah, rasa takut, khauf, kemudian roja, kemudian apa lagi? Ya, ridho. Ya, kita lagi ramai kemarin, Bekasi banjir. Allah, bagian Kemang sana, ya, Galaksi parah itu. Bagian sini ada yang mana? Nggak ada yang ya. Mengapa saya juga ngajar di dekat daerah Kemang situ, tinggi nih banjir. Ya, ini musibah, harus sabar. Tingkatan lebih tinggi lagi, ridho. Dan kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Fawaid yang disusun lagi oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah, beliau bilang apa? Surganya dunia itu ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau tenang hidupnya, kalau kita mau nikmat hidupnya, kita harus ridho. Coba kemarin pas Bekasi banjir, ridho nggak itu? Kalau ridho berarti surga di dunia sebelum surga di akhirat. Tenang hidupnya. Memang kalau kita lihat, masya Allah, kulkas sampai jalan dikali, banjir, rumah sampai kedorong. Tapi kita ridho nggak? Yang terpenting kita ridho atau tidak?
makomnya lebih tinggi daripada sabar. Sabar wajib, ridho mustahab, sunnah. Nah, ridho itu di atas sabar, level 2-nya. Ya. Kita mencari yang ridho. Ya, ini takdir yang Allah sudah berikan kepada saya, pasti ada hikmahnya. Gitu. Seburuk apapun, ya, seburuk apapun. Harta kita hilang, mobil segitu banyak, mobil tenggelam, baru beli sebagian. Mungkin masih ada yang nyicil. Berapa tahun itu nyicil? Ya, tenggelam. Itu apa dia? Apakah dia marah-marah ketika turun hal tersebut? Hilang pahala kalau marah-marah. Nah, itu dia. Kemudian yang ketiga, ya, tauhid asma was sifat. Tauhid al asma was sifat. Ya, tak usah, ya, nyantai aja. Yang penting pelajarannya masuk. Tauhid asma was sifat. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam nama-nama dan sifatnya. Sebenarnya mau Anda bacakan perinciannya, cuma nanti saja mungkin, ya. Atau mungkin Anda bacakan saja. Nanti bapak-bapak dan ibu-ibu dengerin aja, ya, penjelasan dari tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam nama-nama dan sifatnya. Allah memiliki nama apa? Namanya Allah. Ini nama bukan nama. Sifatnya apa? Al-ilah, al-uluhiyah, yaitu peribadahan yang memiliki sifat yang berhak untuk diibadahi. Kita meyakini Ar-Rahmanir Rahim, nama termasuk nama dan sifat Allah bukan? Termasuk. Kita mengimani, kita menetapkan apa yang Allah tetapkan. Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dalam ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatun Allah tidak ngantuk dan juga tidak tidur. Ini sifat gak? Sifat. Allah tetapkan atau tiadakan? Tetapkan atau ditiadakan? Allah tidak ngantuk, tidak tidur, tidak. Berarti tiadakan. Yang pertama tadi menetapkan. Nah, yang kedua poinnya meniadakan segala nama-nama dan atau sifat-sifat yang Allah tiadakan. Ini bonus aja. Mau dicatat silakan, enggak silakan. Ya, karena pembahasannya panjang. Nah, apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan dan tiadakan. Tentang kisah Dajjal. Ya. Rabbukum laisa bi'awar. Rabb kalian tidak buta. Allah buta enggak? Tidak. Ditiadakan sifat buta ini. Berarti Allah Maha melihat. Peniadaan itu mengandung penetapan kebalikannya. Ya. Allah tidak buta, kebalikannya Maha melihat. Ya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Maha mendengar serta Maha melihat. Ya. Nanti perinciannya tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa tasybih, tanpa takyif. Apa itu Ustaz? Nanti ada pembahasan khusus. Ya, ini bukan pembahasannya. Beres kita tauhid baru akidah wasithiyah. Mungkin ya lebih tinggi lagi. Ya.
Yaitu apa? Tahrif itu perubahan, dirubah. Contoh, Allah Maha mendengar. Mendengar ini dirubah maknanya yang lain. Boleh nggak? Tidak boleh. Menetapkan apa adanya sesuai dengan bahasa Arab. Nggak bisa kita terjemahkan atau maksudnya sesuai dengan bahasa Arab itu bagaimana? Mendengar ya mendengar. Ya. Nah, kemudian tanpa tasybih, menyerupakan. Allah punya sifat melihat. Makhluk punya sifat melihat nggak? Punya. Sama atau tidak? Beda. Boleh kita samakan? Walillahil mathalul a'la. Dan bagi Allah permisalan yang tinggi, nggak bisa disamakan. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Nah, tanpa taktil, Allah memiliki sifat nuzul. Itu tuh turun ke langit dunia pada sepertiga malam akhir. Ya. Turun gimana? Ya. Kita paham turun nggak? Paham. Kita samakan boleh? Nggak boleh. Kita kira-kira turunnya itu kayak begini, boleh nggak? Nggak boleh. Menyerupakan dengan makhluk. Ya, ini pembahasannya panjang. Ya, itu saja. Itu tauhid asma was sifat yang menjadi fokus di kitab tauhid sepanjang ya yang ada bukunya. Itu pembahasan yang kedua, tauhid uluhiyah, tauhid peribadahan, ya, tauhid peribadahan, atau sebagian para ulama menamakan tauhidul iradah wal qasd. Tauhid tentang apa? Niat dan keinginan. Ketika dia sholat, niatnya karena siapa? Dia duduk sekarang di majelis ilmu buat siapa? Apakah ingin berbangga-bangga atau yang lainnya? Seharusnya niat ini harus ikhlas, tidak menginginkan sedikit pun dari dunia. Baik. Kita bertauhid, ya. Ini tutuplah. Nah, kita bertauhid, ya. Ini berisikan, ya, tentang, ya, hakikat dari tauhid itu sendiri. Hakikatnya apa tauhid? Sudah kita paham. Nah, kemudian akan disebutkan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan juga dari Sunnah, bahwasanya kedudukan tauhid di dalam agama Islam, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam peribadahan, ini perintah number 1, bahasa Bekasinya. Number 1, yang pertama, ya, syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, selalu berbarengan, ya, Allah kemudian Rasul. Nah, kemudian juga akan disebutkan dalam kitab tauhid ini apa? Pembatal tauhid itu sendiri, yaitu kesyirikan. Kemudian juga akan disebutkan dalam kitab tauhid ini semua segini tentang penyempurna tauhid, ya, sifatnya mustahab, ya, di atas tadi. Kemudian juga akan disebutkan perilaku yang bisa mengurangi tauhid, seperti perkataan orang, Masya Allah wa syi'ta, dengan kehendak Allah dan kamu. Ini nggak boleh. Nah, seharusnya apa? Dengan kehendak Allah kemudian baru kamu. Karena kata-kata dan itu menyamakan antara sebelum dan sesudahnya. Kehendak kita sebagai makhluk
bawah kehendak Allah. Kita berkehendak nggak? Berkehendak. Terkadang kepengen kita, keinginan kita tercapai atau tidak? Tidak. Ya, banjir. Ada yang pengen banjir? Nggak ada. Tapi terjadi. Kehendak siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Ya, karena berkehendak, tapi kehendak Allah yang menentukan. Ya, nanti kehendak terbagi menjadi dua. Ya, beda lagi. Nah, itu tentang kitab tauhid. Kita masuk ke dalil pertama. Ya, yaitu surat Adz-Dzariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Itu arti ayatnya apa di buku Bapak? Kalau di terjemahan. Nah, bisa ditambahkan arti ibadah agar beribadah kepadaku, mengesahkan aku. Ini tafsirnya. Tafsir dari kata-kata liya'budun, yaitu agar mereka beribadah kepadaku, maksudnya agar manusia mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Karena ibadah sebesar apapun, mau itu haji, mau itu berperang, kalau tidak ikhlas, diterima tidak? Tidak. Sedekah supaya bisa dibilang konglomerat, ya, darah biru, ya, darah apa lagi? Hijau, kuning, ya, orang kaya, ya, maka tidak diterima amalannya. Sama seperti ibadah itu tidak akan diterima kecuali dengan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Timbangan amalan itu ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua mengikuti sunnah, mengikuti contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua timbangan. Timbangan yang pertama, timbangan yang ada di dalam hati. Tolak ukurnya sampai mana? Kalau orang jualan sayur punya timbangan. Di dalam agama Islam, amalan pun demikian. Ada takarannya, ada timbangannya. Sekian yang diterima, sekian yang ditolak. Nah, yang kedua, mengikuti contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang zahir, yang terlihat. Ustaz, saya niatnya baik. Coba lihat, sholat subuh 3 rakaat supaya pahalanya lebih banyak. Saya ikhlas, Ustaz. Sholat subuh 3 rakaat kan lebih banyak. 2 sama 3 banyakan mana? 3. Wah, 3 aja deh kalau kayak gitu mah dah. Biar pahalanya banyak. Diterima atau tidak? Tidak. Adzan. Ya, ditambahkan contohnya apa? Ya. Sholat. Boleh atau tidak? Pas lagi adzan, di tengah-tengah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sholat. Boleh enggak? Enggak boleh. Diterima tidak? Ya, diterima. Paham sampai sini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Jadi tujuan diciptakan jin dan manusia itu untuk apa? Ibadah. Inti dari ibadah itu apa? Tauhid. Kita sholat, puasa, zakat, haji, berbuat baik kepada tetangga, senyum kepada saudara. Ini ibadah bukan? Ibadah. Harus ada ikhlas. Kalau tidak ikhlas, tidak diterima. Kita perbaiki satu persatunya ibadah kita.
Ini gimana ibadah kita? Baca Quran, tarawih, ikhlas gak? Nah, ini ibadah. Kemudian ibadah ini yang butuh itu siapa? Siapa Bapak Ibu? Yang butuh ibadah itu siapa? Hamba kita apa Allah? Ketika Allah menciptakan kita, Allah butuh kepada kita? Enggak ada. Sama sekali tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Innallaha wal ghaniyyul hamid. Allah itu maha kaya dan maha terpuji, tidak butuh kepada kita sama sekali. Kenapa Allah menciptakan? Li hikmatin, karena ada hikmah, karena tafaddulan minhu, karena itu karunia dari Allah. Allah menciptakan kita bisa bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karunia. Ketika kita bersama istri kita, anak-anak kita, karunia bukan? Karunia. Terkadang kita menganggap remeh. Ya, udah bertahun-tahun nikah, begitu garing, kriuk-kriuk gitu dalam rumah tangga. Padahal itu kenikmatan bapak-bapak ibu. Kita bisa sama anak, sama istri, buka puasa sama mereka, nikmat. Walaupun pakai es teh doang, sama gorengan contohnya, itu nikmat. Kita harus syukuri. Ketika itu tidak disyukuri, tidak ada keberkahan nanti dalam rumah tangga. Sekaya apapun orang, mau itu makanan resto yang daging Wagyu F5 atau A5, ya, daging meltik dan kawan-kawan, itu nggak ada kenikmatan sama sekali kalau tidak ada rasa syukur. Allah telah memberikan kepada kita harta segini dan segini. Sikap kita bersyukur atau tidak? Bersyukur. Jangan apa? Terus kita tambah, ya, bagaimana cara cari duit, tapi lupa cara bagaimana dia menghambakan diri kepada Allah. Lupa dia, sibuk. Satu toko udah sukses, cukup sebenarnya, bisa ngasih makan keluarga, istri anak, orang tua, saudara, tetangga, udah cukup. Nambah lagi. Sibuk apa makin sibuk? Makin sibuk. Lupa ngaji nanti, lupa baca mushaf, lupa baca kitab. Akhirnya apa? Hilang keberkahan. Sama-sama talafir. Nah, yang butuhkan kita. Makanya Allah berfirman, ya bisa dilihat mushafnya, surat Az-Zariyat. Surat Az-Zariyat itu juz berapa? Juz 20, sebagian juz 26, sebagian juz 25. Karena dia di akhir-akhir itu. Di ayat yang ke-57, ya, kan Allah bilang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bisa dilihat mushafnya, surat Az-Zariyat ayat 56 dan 57. Ya, kalau ada mushaf silakan, boleh dipakai mushaf ini. Ada yang ada terjemahannya, biar lebih enak. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum wa ma uridu ay yut'imun. Aku tidak inginkan dari mereka manusia rizki. Allah tidak butuh rizki dari makhluk. Wa ma uridu ay yut'imun, dan aku tidak menginginkan manusia itu memberikan makan kepadaku. Kata siapa? Allah enggak butuh sama sekali sama kita. Kita yang butuh kepada Allah. Makanya ketika kita merasa butuh, itu kita jadi semakin dekat kepada siapa? Allah. Kalau kita sudah tidak merasa butuh, nasallallahu alaihi wasallam, kita sudah tidak sholat lagi, ya, atau sebagian manusia tidak sholat lagi, ya. Pada laki-laki yang nggak pakai kerudung, ya, laki-laki nggak pakai kerudung, yang sholat di rumah perempuan. Pendapat yang roji, ya, dari kalangan fuqaha.
Tidak butuh kepada itu. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Ayat 58 ya. Bisa nanti tolong setiap pertemuan dibawa mushafnya Bapak Ibu biar lebih enak gitu. Ya. Sesungguhnya Allah itu Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu apa artinya Bapak Ibu? Yang maha memberikan rezeki. Ini berkaitan tauhid apa? Rububiyah sama asma wa sifat. Nama-nama dan sifatnya siapa? Allah. Rububiyah dari segi perbuatan siapa yang melakukan? Allah. Dari segi nama-nama dan sifat namanya siapa? Ar-Razzaq. Kita tetapkan. Sifatnya apa? Memberikan rezeki. Manusia tidak ada yang dapat memberikan rezeki. Kalaupun dia memberikan kepada orang lain, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh, tidak pantas bagi dia untuk sombong kepada manusia. Ya. Kalau di dalam hadis Qudsi kalau tidak salah, ya, kesombongan itu adalah selendang kata siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pantas bagi kita untuk sombong. Kita ini siapa? Kalau bukan karena Allah, kita ini di sini karena Allah. Ya, kita diberikan ilmu sedikit ini karena Allah. Sedikit yang Allah berikan. Apakah pantas bagi kita untuk sombong kepada manusia? Allah karena kita sebagai penuntut ilmu maka jangan sombong. Kita hormati yang lebih tua dan menyayangi yang muda. Konsepnya seperti itu. Dan ini kita terapkan di keluarga kita, di sekolahan, di tempat mengajar dan seterusnya, di pekerjaan pun demikian. Kita harus sopan. Karena yang kadang lagi ramai permasalahan, ya anak-anak zaman sekarang kalau kerja, Gen Z jatuhnya ya. Gen Z itu kalau kerja katanya begini dan begitu. Coba kalau dia belajar, ya, dia menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Ya, ketika dia bekerja, dia menghormati bapak-bapak yang lebih tua, seniornya dihormati. Tidak bersikap apa? Ya, semena-mena gitu. Kayak bos contohnya. Tidak. Nah, ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat yang kedua. Mau lihat lagi ya. Satu lagi kita dalam surat apa ini? An-Nahl ayat 36 Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Yang rasul itu ya, tugasnya memerintahkan kepada manusia agar kalian itu beribadah hanya kepada Allah. Arti dari ibadah itu apa? Berarti harus mengesahkan. Ketika disebutkan kata-kata ibadah di dalam Al-Quran, berarti dia muqtarinatun bitauhid. Pasti dia selalu bergandengan dengan tauhid. Ibadah dan tauhid itu tidak pernah lepas. Yang diterima, ibadah yang diterima itu harus ikhlas. Nah, makanya kita baca anibudullah, agar kalian beribadah kepada Allah. Maksudnya apa? Agar kita mengikhlaskan ibadah gitu. Supaya diterima. Capek-capek kita sholat tarawih contohnya, tapi ria. Capeknya bernilai pahala nggak? Enggak. Dosa iya. Nah, kebalikannya. Ya. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Nah, di dalam ayat ini
Allah menjelaskan bahwasanya Allah mengutus pada setiap umat. Umat itu kalau di dalam Al-Quran memiliki 4 pengertian. Ya. Yang pertama, umat itu artinya golongan manusia. Ya, golongan manusia. Kalau mau dicatat silakan, kalau enggak juga apa-apa. Yang kedua, umat itu pemimpin artinya. Yang ketiga, umat itu artinya agama. Dan yang terakhir, arti dari umat yang ada di dalam Al-Quran itu adalah waktu. Dan ini ada dalilnya. Saya ambil dari Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Ini ada di dalam Al-Quran semua dalilnya. Nah, yang ada di dalam ini di ayat surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin. Kata-kata ummatin itu artinya apa? Golongan manusia, sekelompok manusia. Pasti diutus seorang rasul. Ya, di dalam Al-Quran pun demikian. Tidak ada umat melainkan Allah utus seorang rasul atau diutus juga nabi. Ya. Nanti ada perbedaan antara nabi dan rasul. Apa perbedaannya? Nanti saja. Ya. Tugasnya itu apa? Memerintahkan manusia untuk mengesahkan Allah dan menjauhi togut. Togut artinya bisa ditulis. Togut itu artinya sesembahan yang disembah selain dari Allah. Intinya itu. Walaupun para sahabat ya itu mentafsirkan macam-macam. Ada yang tukang sihir dan yang lainnya. Togut itu apa? Sesembahan yang disembah selain dari Allah. Baik. Berapa menit lagi? Udah lewat. Ya. Jadi kita tentang pembahasan ayat ini aja. Baik. Hikmah berkaitan tentang ini, hikmah diutusnya para rasul. Hikmah diutusnya para rasul. Yang pertama, untuk menegakkan hujjah. Ya, menegakkan hujjah kepada manusia. Untuk menegakkan hujjah, H-U-J-J-A-H, hujjah kepada manusia. Hikmah yang kedua, sebagai rahmat bagi manusia. Sebagai rahmat bagi manusia. Ini yang kedua. Yang ketiga, sebagai penjelasan ya, sebagai penjelasan jalan-jalan yang dapat menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasan jalan-jalan yang bisa menyampaikan atau bisa sampai kepada Allah. Ini semua diambil dari Al-Quran. Hikmahnya 3 ini. Yang pertama, ditegakkan hujjah. Nabi SAW ya diutus kepada umat muslim, ya, kaum manusia semuanya, supaya tidak ada alasan lagi bahwasanya Allah tidak mengutus seorang rasul. Allah memberikan manusia ini apa yang pertama? Akal. Pemberian pertama dari Allah akal. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran dan Allah mengutus Rasul. 3 hal ini yang sudah jelas bagi kita.
Kan sudah diutus, sudah diturunkan dan diberikan apa? Akal untuk berpikir bahwasanya hanya Allah satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi selain sesembahan yang berhak untuk diibadahi selain dari Allah. Peribadahannya benar atau salah? Salah. Ini berdasarkan akal. Ini berdasarkan penjelasan para rasul. Ini berdasarkan kitab yang Allah turunkan. Baik itu apa? Injil dan Taurat. Injil dan Taurat yang asli itu masih memerintahkan tauhid. Nabi Isa memerintahkan untuk mengesahkan Allah. Kenapa kok orang-orang Nasrani sekarang begitu? Itu namanya tahrif. Perubahan yang terjadi di agama mereka. Ini disebabkan sesuatu yang baru di dalam agama bisa menghilangkan agama. Sesuatu yang baru di dalam agama yang tidak Nabi contohkan bisa berdampak kepada agama itu hilang. Mengerikan gak? Mengerikan. Dan juga ini karena perbuatan ulama-ulama mereka yang buruk, niatnya jelek, memakan harta manusia, memakan riba, berkata tentang Allah tanpa ilmu dan seterusnya. Ini ayat yang kedua. Yang kedua itu berarti intinya apa? Dakwah para rasul dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad itu semuanya dakwahnya dakwah apa? Tauhid. Nabi Ibrahim dakwahnya tauhid. Nabi Isa dakwahnya tauhid. Nabi Musa dakwahnya tauhid. Tidak lepas semua dari tauhid. Nah, ini kedudukan tauhid di dalam agama Islam. Sekian ya mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah paham ya. Insya Allah paham. Dan mungkin nanti pekan depan kita ada soal jawab. Kita tanya pelajaran yang kemarin gimana? Paham apa enggak? Ya, sebulan lagi lah. Bapak Ibu dan Ibu sekalian, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.